Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil ETS kami dengan studi kasus Synthetic Student Performance. Di sini saya akan di sini saya bernama Syakira Kusul Amalia dengan 3 NPM terakhir 331. Saya Diva Septialedia dengan NPM terakhir 343. Di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu data mentah kami. Untuk yang pertama, data mentah terdapat beberapa kolom. Yang pertama yaitu student ID, yang kedua yaitu age, yang ketiga yaitu gender, yang keempat yaitu ethnicity, yang kelima yaitu parental education, yang keenam yaitu study time weekly, selanjutnya yaitu absence, selanjutnya tutoring, lalu parental support, extracurricular, sports, music, volunteering, GPA, dan grade class. Untuk total data dari data mentah ini terdapat 5.000 baris atau 5.000 data. Baik, untuk selanjutnya adalah 3.000 data. Dari 5.000 data kita potong menjadi 3.000 data. Nah, di sini ada yang warna hijau ini adalah independen. Lalu yang pink ini adalah dependen. Jadi untuk UTS ini yang digunakan hanya 4 kolom ini. Yang berwarna hijau yaitu age, parental education, study time weekly, dan parental support. Oke, jadi data variabel independennya yang diambil yaitu age atau usia dapat berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan dan tanggung jawab siswa dalam belajar. Semakin matang usia, biasanya kemampuan mengatur waktu dan tanggung jawab belajar juga meningkat. Yang kedua yaitu parental education atau tingkat pendidikan orang tua juga penting, karena orang tua dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memberikan dukungan akademik yang lebih baik kepada anaknya. Yang ketiga yaitu study time weekly, menunjukkan beberapa lama waktu yang dihabiskan siswa untuk belajar setiap minggu. Waktu belajar ini jelas berkaitan langsung dengan hasil belajar atau prestasi akademik. Dan terakhir yaitu parental support, menggambarkan sejauh mana dukungan emosional atau motivasi yang diberikan orang tua kepada siswa. Dukungan ini bisa mempengaruhi semangat belajar dan konsistensi siswa dalam mencapai nilai yang baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan data cleaning, yaitu kita akan mencari missing dan outlier. Nah, di sini kita cari missing, ternyata tidak ada di kolom 4 kolom ini. Lalu untuk outlier ini ada di bagian parental support, eh maaf, parental education, yaitu 0, serta ini angka data ini memastikan agar tidak ada data kosong atau format angka yang salah. Nah, hasil ini adalah hasil yang akan dibersihkan untuk data selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ada rumus main, median, modus, varian, dan simpang baku. Untuk rumusnya yaitu ada rumus main yaitu sigma X bagi N, lalu untuk rumus mediannya yaitu baris awal ditambah dengan N plus setengah dikurangi 1. Lalu untuk rumus modusnya yaitu nilai yang sering muncul. Lalu varian ini rumus matematikanya yaitu sigma XI dikurangi dengan X, lalu di pangkat 2 dibagi dengan N. Lalu untuk simpang bakunya rumus matematikanya yaitu akar sigma X I dikurangi X kuadrat dibagi dengan N. Ini semua berlaku untuk semua ini kolom. Oke, yang selanjutnya yaitu kolom untuk hasil normalisasi. Nah, normalisasi ini digunakan untuk menyamakan skala antar variabel independen, supaya semua variabel punya rentang nilai yang sebanding dan tidak ada yang terlalu mendominasi dalam proses analisis. Pada dataset ini, dilakukanlah normalisasi terhadap 4 variabel independen, yaitu age, parental education, study time weekly, dan parental support. Hasil normalisasi ini bisa dilihat di tabel sebelah kanan, di mana setiap nilai sudah diubah di antara rentang 0 sampai 1. Proses dari normalisasi yaitu x aksen sama dengan x min dibagi dengan x max min x min.
Rumus ini berarti setiap nilai dikurangi dengan nilai terkecil, lalu dibagi dengan selisih antara nilai maksimum dan minimum. Sebagai contoh, untuk variabel age, nilai 18 menjadi 1 karena itu nilai tertinggi, sedangkan nilai 15 menjadi 0 karena itu nilai terendah. Nilai lain diantaranya akan menyesuaikan sesuai data tersebut. Selanjutnya, yaitu menampilkan tabel dari distribusi frekuensi untuk kolom age. Distribusi frekuensi digunakan untuk melihat bagaimana penyebaran atau jumlah kemunculan masing-masing nilai dalam data. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus Excel, count if, bisa ditunjukkan rumus Excel-nya. Count if A2 yaitu kolom pertama, kolom data yang paling awal sendiri, dan A2 700 yaitu kolom data yang paling bawah sendiri, dan 15 di sampingnya yaitu untuk menghitung berapa nilai 15 yang muncul di kolom H, dan hasilnya yang muncul yaitu sebanyak 705 kali. Itu berlaku pada umur 16, 17, dan 18, dan itu menyesuaikan dengan berapa kali muncul angka tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah distribusi frekuensi relatif pada kolom H. Nah, di sini juga penjelasannya sama ya, frekuensi kayak tadi, cuma bedanya di sini ada frekuensi relatif, yaitu persenannya. Nah, di sini rumusnya yaitu L4. Ini adalah frekuensi dari umur 15, lalu dibagi dengan langsung. Ini ditambah ya, yaitu L4. Ini ditambah dengan L7 ini semua. Lalu akan menghasilkan ini. Ini juga berlaku untuk seterusnya sampai menghasilkan 100%. Dan juga rumus tadi juga diterapkan pada kolom-kolom parental education, study time weekly, dan juga parental support. Untuk Mbak Nadifa, grafiknya bisa dijelaskan? Di sini ada grafik distribusi frekuensi dari age. Nah, pada grafik ini yaitu ini frekuensi adalah histogramnya sesuai dengan di sini ya, yaitu umur, frekuensinya 15. Lalu yang titik-titik ini, garis ini yaitu adalah poligonnya. Dan ini akan membentuk garis turun dan naik lagi. Lalu untuk selanjutnya ini grafik distribusi frekuensi relatif age. Nah, di sini sama juga, cuma bedanya di poligonnya kini kita ganti dengan frekuensi relatif. Nah, ini bakal berlaku juga untuk semua grafik dari parental education, parental lalu studi weekly, dan parental support. Oke, dan selanjutnya yaitu frekuensi kumulatif dan juga relatif kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif yaitu distribusi yang digunakan untuk melihat jumlah data secara bertahap dari nilai tertinggi ke nilai terendah, yaitu distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari. Jadi pada kolom ini kita menghitung berapa banyak data yang memiliki nilai lebih besar atau sama dengan dengan suatu kategori umur. Dilihat dari hasil perhitungannya, untuk umur 15 tahun jumlah frekuensi kumulatifnya yaitu 2699 karena mencangkup seluruh data. Karena tadi pengertiannya distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari itu yaitu dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Sama juga untuk umur 16 tahun menggunakan rumus Excel, boleh ditunjukkan untuk umur 16 tahun.
frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif yaitu menggunakan N5. N5 yaitu eh, kolom dari 2699 dikurangi dengan 705. Mengapa demikian? Balik lagi ke pengertian tadi, yaitu dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Sama semua sampai di akhir, yaitu menghasilkan 665 untuk data tadi. Lalu untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari pada kolom H, yaitu berarti data tersebut dari nilai kecil ke nilai terbesar. Dari hasil perhitungan yang terlihat, yang paling atas sendiri yaitu frekuensinya paling kecil, yaitu di 705. Lalu semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, yaitu hasilnya semakin membesar. Boleh dilihatkan rumusnya yang nomor 16. Ya, di rumusnya yaitu di kolom M16, yaitu kolom 676 dijumlahkan dengan kolom N15, yaitu kolom 705. Perhitungannya seperti itu hingga di baris terakhir yaitu adalah nilai data terbesar dari kolom tersebut. Lalu selanjutnya yaitu distribusi frekuensi relatif kumulatif. Sama dengan tabelnya sama seperti distribusi frekuensi kumulatif, akan tetapi ini ditambahkan dengan kolom frekuensi relasi kumulatif dalam bentuk persen. Bisa ditunjukkan? Bisa ditunjukkan rumusnya? Nah, N25 dibagi dengan M, ya itu adalah kolom dari jumlah keseluruhan dari kolom H atau data dari H. Dan itu akan menghasilkan suatu bilangan, akan tetapi bukan dalam bentuk persen. Nah, bilangan tadi itu nanti bilangan tersebut nanti tipenya akan diubah ke dalam bentuk persen dan menghasilkan persen yang dapat dilihat ini. Sama dengan distribusi frekuensi relatif kumulatif yang kurang dari dalam kolom H. Yang ini sama seperti rumus yang tadi yang lebih dari, cuman dia datanya yaitu dari kecil sampai ke besar. Dan rumus tadi berlaku pada kolom-kolom lain seperti parental education, parental support, dan juga study time weekly. Untuk grafiknya bisa dijelaskan? Baik, untuk grafik di sini yaitu ada grafik distribusi frekuensi kumulatif atau ogive positif dan negatif dalam kolom H. Nah, ogive positif ini yaitu disebut juga ogive kurang dari, yaitu grafik yang dibuat dari frekuensi kumulatif kurang dari suatu batas kelas. Nah, titik-titik ogive ini digambarkan pada batas atas setiap kelas, lalu akan dihubungkan hingga membentuk kurva yang naik dari kiri ke bawah seperti ini, lalu ke kanan atas dan membentuk ya kayak menanjak kayak gitu. Nah, di sini juga ada ogive negatif yang kita tahu dari nilai terbesar ini bakal turun ke nilai terkecil. Lalu yang selanjutnya ada grafik distribusi frekuensi relatif kumulatif dari kolom H, sama juga kayak tadi, tapi bedanya cuma di persennya aja, kayak gitu. Lalu ini juga berlaku untuk semua kolom ya, begitu. Jadi ini kita gabung semuanya, jadi nggak satu-satu, begitu. Oke, sekian dari presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.